Halo, jumpa lagi bersama saya Sugeng Prayitno, penulis Tata Negara Baru Sistem Indonesia Emas dan juga buku-buku The World Quadrant. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat urgent untuk hidup kita, namanya debt content. Apa itu debt content? Debt content adalah jebakan konten. Sebuah konten yang membuat kita terlena, hanyut, dan akhirnya tidak produktif. Bukan berarti konten itu sesat, belum tentu. Bisa jadi konten itu bagus bahkan berdasarkan fakta nyata. Tetapi kalau kita melihat konten tersebut hanya membuat kita marah, dendam, kesal, atau lesu tanpa ada solusi dan langkah nyata, maka itu disebut debt content bagi diri kita. Ia tidak baik untuk Anda karena justru menghambat kerja, bisnis, bahkan ibadah Anda. Disinilah pentingnya kita memahami identitas diri, bukan hanya fisik tapi juga jiwa. Sebab suatu konten bisa saja baik untuk saya, tetapi tidak baik untuk Anda, dan sebaliknya bisa jadi konten tersebut baik untuk Anda, tidak baik untuk saya. Di sini ada filter utama untuk menilai apakah konten tersebut baik atau tidak, debt content atau bukan. Yang pertama, cita-cita luhur kita. Jadi filter pertama adalah cita-cita luhur kita. Apakah konten itu membawa kita dekat dengan tujuan kita, dengan cita-cita kita atau tidak? Jika tidak, maka disebut sebagai debt content. Yang kedua, profesi kita. Apakah konten itu mendukung pekerjaan atau profesi kita? Jika tidak, berarti juga debt content. Kemudian juga agama kita. Apakah konten tersebut sejalan dengan keimanan kita? Jika tidak, berarti debt content. Yang kemudian adalah tujuan kita mengkonsumsi konten tersebut. Apakah untuk solusi atau sekedar untuk kesenangan sesaat? Mari kita lihat contohnya. Berita politik faktual, bagus, nyata. Tapi kalau hanya menimbulkan marah tanpa solusi, membuat kita semakin marah dengan kebijakan pemerintah dan sebagainya, apalagi sampai menimbulkan caci maki, itu disebut sebagai debt content bagi diri kita. Konten hiburan, kita konten hiburan secara umum bisa dianggap tidak baik jika hanya untuk hura-hura, tapi bila tujuan kita menelaah dan mengambil pelajaran, maka itu bukan debt content bagi kita. Kemudian ada juga video motivasi, bisa menginspirasi, tapi kalau hanya membuat orang bermimpi tanpa aksi, itu disebut debt content bagi pemirsanya. Jadi bukan semata isi konten yang menentukan, melainkan tujuan kita dan dampaknya terhadap diri kita. Jadi konten tersebut dilihat sudut pandangnya dari pemirsa, bukan dari pembuat konten. Jika yang melihat, menikmati, menonton itu malah menimbulkan amarah, itu disebut sebagai debt content bagi dirinya. Jadi sekali lagi bahwa konten tersebut bisa saja baik untuk Anda, tetapi tidak baik untuk saya ataupun orang lain. Dan sebaliknya bisa jadi baik untuk saya, untuk orang lain, tetapi tidak baik untuk Anda. Nah, kesimpulan dari materi ini yang pertama, pentingnya kita memahami identitas diri kita, siapa kita, profesi kita, agama kita, serta bagaimana kita bisa menjaga diri dari jebakan konten. Yang kedua, memahami cita-cita luhur, bahwa hidup ini bukan hanya untuk bersenang-senang sesaat, tetapi untuk mencapai tujuan yang bermakna. Dan yang ketiga, segala sesuatu yang tidak sejalan dengan cita-cita luhur adalah pemborosan, dan itu kita sebut sebagai debt content. Oke, di akhir, jadi mulai sekarang mari kita lebih bijak memilih dan mengkonsumsi konten. Ingatlah, konten bisa jadi baik atau buruk, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya. Jangan sampai kita terjebak dalam debt content yang hanya membuang waktu, tenaga, dan emosi kita. Oke, sampai jumpa pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Jangan lupa untuk di like, komen, follow, dan bagikan kepada segenap rekan.